Hujan deras mengguyur kota kecil bernama Sukamurni malam itu. Lampu-lampu jalan tampak temaram. Kabut tipis menyelimuti gang sempit di belakang pasar tradisional. Di sanalah Shirley berdiri sendirian. Tubuhnya menggigil di bawah payung sobek, memandang toko yang baru saja resmi ditutup karena bangkrut. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Uangnya habis karena ditipu rekan bisnisnya sendiri. Suaminya, Dito, hanya bisa berusaha keras bekerja sebagai tukang servis AC, tapi penghasilannya pas-pasan. Sementara itu, bayi mereka yang baru berusia 8 bulan sedang sakit di rumah. "Ya Allah, apa engkau sedang meninggalkanku?" bisik Shirley dalam hati. Tiba-tiba, sebuah mobil putih berhenti di hadapannya. Kaca diturunkan perlahan. Seorang wanita tua dengan jilbab abu-abu yang rapi memandangnya hangat. "Shirley?" ucap wanita itu. Shirley terkejut. "Ibu Hana." Wanita itu tersenyum. "Masuklah, Nak. Hujan bisa membuatmu sakit." Hana adalah ibu dari Dito. Tapi hubungan mereka selama ini dingin. Bahkan bisa dibilang tidak pernah akrab. Hana tinggal di desa jauh sejak pensiun. Selama ini, dia seperti tidak tertarik menjalin hubungan dengan menantunya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam mobil, Shirley menceritakan semua yang terjadi. Tentang penipuan, hutang, bayinya yang sakit, dan rasa frustasi yang mulai menggerogoti keimanannya. Hana hanya mendengarkan sambil sesekali menyentuh tangan Shirley dengan lembut. "Allah tak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya," ucap Hana. "Mulai malam ini, ibu akan tinggal bersamamu. Biar ibu bantu apa yang bisa dibantu." Shirley tak percaya. Di balik luka dan kehancuran hidupnya, ada tangan hangat yang tiba-tiba datang menolong. Sosok yang dulu dingin kini hadir bak malaikat. Keesokan harinya, Hana ikut turun tangan merawat cucunya. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan menghibur Shirley yang kerap menangis tengah malam. Diva, tetangga depan rumah yang cerewet, bahkan memuji kehangatan Hana. "Beruntung banget kamu, Li. Mertua kamu tuh idaman. Jarang loh yang kayak gitu," ucap Diva sambil menyuapi anaknya di teras. Shirley hanya tersenyum malu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia merasa aman. Tapi, di malam ketiga, saat Shirley terbangun untuk menyusui bayinya, ia mendengar suara samar dari dapur. Suara berbisik, seperti orang mengaji dengan suara sangat lirih. Ia melangkah pelan, mendekati dapur yang gelap. Di sana, Ibu Hana sedang duduk bersimpuh menghadap tembok. Tapi yang membuat bulu kuduk Shirley berdiri adalah bacaan zikir yang dilantunkan bukanlah doa-doa yang biasa ia dengar. Bahasanya asing, nada dan iramanya mirip tapi berbeda. Bahkan terasa mencekam. "Ibu?" Shirley memanggil pelan. Hana menoleh cepat. Matanya tampak sayu, tapi senyumnya seperti biasa, hangat dan penuh kasih. "Maaf ya, ibu sering zikir pakai bahasa lama, warisan dari nenek. Nanti ibu ajarkan kalau kamu mau." Shirley diam. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia hanya mengangguk. Belum ada yang terasa aneh. Tapi entah mengapa, perasaan di hati Shirley mulai berubah. Seperti sedang hidup dalam sandiwara, dikelilingi kasih sayang, namun tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam pelukan mertua yang tampak begitu sempurna, Shirley tak tahu bahwa ia sedang dipeluk oleh sosok yang paling menginginkan kehancurannya. Sejak hari itu, hidup Shirley berubah drastis. Rumah kecilnya yang semula berantakan kini bersih dan rapi. Masakan hangat selalu tersedia di meja makan. Bahkan bayi Shirley yang sempat demam kini mulai ceria lagi. Seperti ada energi berbeda di rumah mereka. Ibu Hana seperti cahaya yang menerangi kegelapan hidup mereka. "Kalau ibu nggak datang, aku nggak tahu harus bagaimana," ucap Shirley suatu sore sambil menyapu halaman. Hana hanya tersenyum, menatap cucunya yang sedang tertidur di ayunan. Tapi di balik senyum itu, matanya menyorotkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan Shirley. Tenang, dalam, dan penuh rahasia. Suami Shirley, Dito, tak banyak menyadari perubahan sikap ibunya. Ia hanya bersyukur karena Shirley terlihat lebih bahagia dan rumah tangga mereka terasa ringan.
Baguslah ibu bisa bantu kamu, ucap Dito suatu malam. Aku jadi bisa fokus cari tambahan job. Namun, Shirley justru merasa mulai kehilangan ruang. Semua urusan rumah kini diambil alih Ibu Hana. Dari makanan, jadwal imunisasi bayi, bahkan hingga pemilihan baju apa yang harus Shirley pakai keluar rumah. Kadang Shirley merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ibu tahu kamu lelah. Nak, biar ibu bantu urus semuanya, kata Hana setiap kali Shirley ingin ikut memasak atau mencuci. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-kelamaan, Shirley mulai merasa diawasi. Setiap gerak-geriknya diperhatikan. Bahkan jika ia berlama-lama bicara di telepon dengan Diva, tetangganya, Hana langsung bertanya, "Kamu ngobrol apa sama si Diva? Hati-hati, ya dia itu tukang adu domba." Peringatan itu terdengar halus, tapi menusuk. Beberapa hari kemudian, Shirley mendapati dirinya mulai bergantung penuh pada Hana. Saat ingin pergi ke pasar pun, Hana menyuruhnya tinggal di rumah karena tidak enak badan. "Biar ibu yang belanja. Kamu istirahat aja, nak." Anehnya, setiap kali Shirley mencoba melakukan sesuatu sendiri, ia selalu gagal. Kompor tiba-tiba rusak, gas habis, uang belanja hilang entah kemana. Seolah-olah ada yang tidak mengizinkannya berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu, Hana justru semakin dicintai semua orang. Tetangga memujinya, Dito mengandalkannya, dan bahkan bayi kecil mereka lebih tenang saat digendong Hana daripada Shirley sendiri. Suatu malam, saat Shirley sedang melipat pakaian, ia menemukan baju bayi yang sobek dan penuh bercak merah di dalam lemari. Ia terdiam. Itu bukan darah, tapi entah cairan apa. "Apa ini?" gumamnya. Hana tiba-tiba muncul di pintu kamar. "Itu baju lama. Nggak usah dipikirkan. Ibu memang simpan barang-barang kenangan aneh." Ia tertawa kecil, tapi Shirley merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggungnya. Shirley kini berada di tengah pusaran yang tak terlihat. Dikelilingi kebaikan, tapi hatinya mulai berbisik. Ada sesuatu yang tak beres. Namun, sudah terlalu dalam ia tenggelam dalam kebaikan itu. Dan perlahan, ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Sudah hampir sebulan Hana tinggal bersama mereka. Dari luar, hidup Shirley tampak membaik. Tapi di dalam dirinya, ia mulai merasa asing di rumah sendiri. Seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan dirinya dari Dito dan dari bayinya sendiri. Suatu malam, saat Dito lembur di luar kota, Shirley terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela dapur. Pelan tapi berirama. Seperti sebuah kode. Tok, tok, tok. Ia mengambil senter dan berjalan mengendap. Saat membuka tirai jendela, tak ada siapapun di luar. Tapi tanah di bawah jendela berbekas tapak kaki kecil. Seperti kaki anak kecil tanpa alas. Shirley menahan napas. Pagi harinya, Shirley bercerita pada Diva. "Aku ngerasa rumah ini makin aneh. Div, aku kayak bukan diri aku sendiri." Diva menatapnya lekat. "Kamu sadar nggak? Sejak ibumu tinggal di sini, kamu susah ketemu orang. Aku beberapa kali mau mampir, tapi selalu dibilang kamu lagi tidur, atau nggak bisa diganggu." Shirley membeku. "Serius kamu?" Diva mengangguk. "Dan ada yang lebih aneh lagi, Lee. Aku pernah lihat Ibu Hana beli sesuatu di warung dekat kebun bambu. Tapi katanya dia beli ayam hitam hidup dan kelapa hijau 7 buah. Buat apa coba?" Malam itu, saat Hana tertidur di ruang tamu bersama cucunya, Shirley nekat masuk ke kamar mertua itu. Ia membuka lemari kayu tua dan menemukan sebuah kotak merah terbuat dari kain beludru. Di dalamnya, potongan rambut bayi, gumpalan kapas bekas darah, foto Dito saat bayi yang warnanya sudah pudar. Kain putih bertuliskan huruf-huruf Arab mirip rajah. Shirley menjerit dalam hati. Ia menutup kembali lemari itu dengan tangan gemetar. Apa maksud semua ini? Keesokan harinya, Shirley menyindir. "Bu, kemarin aku nggak sengaja nemu kotak merah di lemari. Itu punya siapa ya?" Hana menghentikan gerakannya mengiris bawang. Ia menoleh pelan,
Matanya teduh tapi dingin. Itu warisan dari nenek ibu. Jangan disentuh ya, Nak. Benda-benda itu menjaga rumah ini dari gangguan halus. Gangguan? Shirley menggigit bibir. Kok saya ngerasa justru rumah ini makin penuh, bukan makin tenang. Hana tersenyum. Kalau kamu belum siap tahu yang sebenarnya, jangan dipaksa, Nak. Nanti malah kamu sendiri yang tidak kuat menanggung akibatnya. Ucapan itu bukan peringatan, tapi ancaman terselubung. Tak lama kemudian, Shirley mendapat pesan suara dari tantenya Dito di desa, Bu Rahayu. Wanita itu sudah lama tak pernah menghubungi mereka. Nak Shirley, kamu hati-hati sama Hana. Ada hal yang harus kamu tahu, tapi nggak bisa lewat telepon. Datanglah ke rumah ibu sesegera mungkin, sebelum semuanya terlambat. Shirley makin bingung. Senyuman Hana masih sama, lembut dan menenangkan. Tapi kini Shirley tahu, di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Dan ia harus segera mengambil keputusan, melawan, atau diam dan kehilangan segalanya. Shirley memutuskan pergi diam-diam ke rumah Bu Rahayu, tante dari suaminya. Jaraknya 1 jam dari kota. Sesampainya di sana, wanita tua itu langsung memeluknya. Kamu harus tahu sesuatu tentang Ibu Hana, kata Bu Rahayu. Dulu waktu kecil, Dito sempat hilang selama 3 hari. Waktu ketemu, dia demam tinggi, matanya kosong. Banyak yang bilang, Hana menukar anaknya dengan sesuatu agar tetap hidup. Menukar? Maksudnya bagaimana? Bu Rahayu menatap tajam. Kata orang tua dulu, ada perjanjian. Tapi itu bukan perjanjian biasa. Itu, pesugihan berkedok ilmu pelindung keluarga. Shirley lemas. Semua mulai masuk akal. Kotak merah, rambut bayi, dan zikir dalam bahasa aneh itu. Saat pulang, ia mendapati pintu rumah terkunci dari dalam. Hana berdiri di balik jendela, menatapnya tanpa ekspresi. Kamu kemana saja, Nak? Suara Hana pelan tapi menggetarkan. Kamu mengurungku? Tanya Shirley terbata. Hana tak menjawab. Kamu sudah terlalu jauh mencari yang seharusnya tetap tertutup. Shirley berhasil masuk dengan bantuan tetangga. Ia langsung memeluk bayinya yang ternyata tidur dalam kondisi lemas. Ia menangis sejadi-jadinya. Kamu bukan penolong, kamu penghancur, gumamnya. Dengan sisa keberaniannya, Shirley mencari Dito dan memaksanya pulang. Mereka bertengkar hebat. Namun saat Shirley memperlihatkan kotak merah dan menceritakan semuanya, wajah Dito mulai berubah. Aku gak pernah tahu semua ini. Ibu selalu bilang semua ini hanya tradisi keluarga. Tradisi atau perjanjian iblis. Tuh. Malam itu, mereka menyusun rencana. Shirley dan Dito memutuskan mengusir Hana secara halus, agar tidak terjadi benturan yang membahayakan. Tapi Hana tidak tinggal diam. Tengah malam, rumah menjadi panas. Bayi mereka menangis terus. Lampu padam. Suara ketukan terdengar dari plafon. Shirley ketakutan, menggenggam tangan Dito erat-erat. Dan saat itulah, Hana muncul di depan pintu kamar, membawa sesuatu yang terbakar dalam tempurung kelapa. Selama ini keluarga ini hidup karena perlindungan ibu. Kalian ingin melepaskan diri? Silakan. Tapi siap tanggung akibatnya. Api dari tempurung menyala aneh. Tapi Dito berdiri menantang. Cukup, Bu. Kami nggak butuh perlindungan. Itu lagi. Kami hanya butuh Allah. Hana menatap putranya, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata menetes dari wajahnya. Aku cuma ingin anakku hidup. Aku tak sanggup kehilangan Dito dulu. Jadi aku lakukan apapun, termasuk membuat perjanjian. Tapi sekarang aku tahu, aku sudah terlalu jauh. Keesokan harinya, Hana pergi dengan tenang. Tak ada air mata. Hanya pesan singkat ditinggalkan. Ampuni ibu. Doakan ibu bisa lepas dari dosa perjanjian yang dulu. Jika nanti Allah mengizinkan, kita akan bertemu sebagai keluarga yang benar-benar suci. Setelah kepergian Hana, rumah kembali tenang.
Shirley dan Dito mulai membangun kembali rumah tangga mereka dengan lebih jujur dan kuat. Bayi mereka tumbuh sehat, dan Shirley merasa lebih dekat pada Allah dari sebelumnya. Kini ia tahu, tidak semua penolong adalah malaikat, dan tidak semua yang terlihat jahat tak punya alasan. Yang terpenting adalah, iman yang kuat akan menuntun manusia keluar dari gelapnya tipu daya dunia.